Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas dari mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Perkenalkan, nama saya Aninda Flavia. Di sini saya akan menjelaskan perkerasan jalan dan lapisan permukaan. Perkenalkan, nama saya Vega Jarasi. Di sini saya akan menjelaskan perkerasan lentur dan faktor yang memengaruhi pemilihan perkerasan jalan. Perkenalkan, nama saya Haji Pamungkas. Saya akan menjelaskan materi tentang perkerasan kaku dan lapisan pondasi atas. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan komposit dan lapisan pondasi bawah. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkerasan tak terikat dan tanah dasar. Perkerasan jalan. Perkerasan jalan adalah struktur lapisan yang dibangun di atas tanah dasar atau subgrade untuk mendistribusikan beban kendaraan ke tanah di bawahnya. Perkerasan berfungsi memberikan permukaan yang kuat, rata, dan tahan lama untuk lalu lintas kendaraan. Ada beberapa jenis perkerasan jalan yang diklasifikasikan berdasarkan metode konstruksinya. Jenis-jenis perkerasan jalan. Yang pertama ada perkerasan lentur. Perkerasan ini menggunakan lapisan aspal sebagai material utama, bersifat lentur sehingga beban kendaraan didistribusikan secara bertahap ke lapisan bawah. Contoh lapisan. Yang pertama ada lapisan aspal, yang kedua lapisan pondasi atas, yang ketiga lapisan pondasi bawah. Adapun kelebihannya yaitu proses perbaikan lebih mudah dan kekurangannya yaitu kurang tahan terhadap beban berat jangka panjang. Perkerasan kaku menggunakan beton semen sebagai material utama. Beban kendaraan didistribusikan langsung ke lapisan pondasi karena kekakuannya. Contoh lapisan beton, lapisan pondasi, tanah dasar. Kelebihan tanah dan kuat terhadap beban berat. Kekurangan biaya konstruksi awal lebih mahal. Perkerasan komposit, kombinasi antara perkerasan lentur, aspal, dan kaku beton. Biasanya digunakan untuk jalan dengan lalu lintas yang sangat padat. Contoh, lapisan aspal di atas beton. Kelebihan, menggabungkan kelebihan dari kedua jenis perkerasan. Kekurangan, memerlukan teknik pengerjaan yang lebih kompleks. Perkerasan tak terikat. Perkerasan tak terikat menggunakan material granular tanpa pengikat seperti kerikil atau batu pecah. Biasanya digunakan untuk jalan dengan lalu lintas ringan atau jalan sementara. Adapun kelebihannya yaitu biayanya lebih rendah dan kekurangannya yaitu kurang tahan terhadap beban kendaraan berat. Lapisan pada perkerasan jalan. 1. Lapisan permukaan. Lapisan permukaan adalah lapisan paling atas yang bersentuhan langsung dengan kendaraan. Materialnya aspal atau beton. Fungsinya menahan beban lalu lintas, memberikan kenyamanan, dan melindungi lapisan di bawahnya. Lapisan pondasi atas, lapisan di bawah permukaan yang mendukung lapisan atas. Material batu pecah atau campuran material granular. Fungsi menyebarkan beban ke lapisan bawah. Lapisan pondasi bawah, lapisan di antara tanah dasar dan pondasi atas. Material granular atau batu pecah dengan kualitas lebih rendah. Fungsi, meningkatkan daya dukung tanah dasar. Tanah dasar, tanah asli atau tanah yang dipadatkan sebagai lapisan paling bawah. Fungsi, menopang seluruh beban jalan. Faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan perkerasan jalan. Yang pertama ada lalu lintas, mencakup volume dan beban kendaraan yang akan melintasi jalan. Yang kedua ada kondisi tanah dasar, yaitu stabilitas dan daya dukung tanah di lokasi jalan. Yang ketiga ada iklim, yaitu mencakup suhu, curah hujan, dan kondisi cuaca setempat.
Yang keempat ada biaya konstruksi dan pemeliharaan, mencakup anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan perawatan jalan. Yang kelima ada umur rencana, yaitu perkiraan umur pakai jalan sebelum dilakukan perbaikan besar. Pemilihan jenis perkerasan yang tepat sangat penting untuk memastikan jalan dapat berfungsi optimal sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.